Setelah lumba-lumba terdampar di tambak budidaya kerang darah milik warga di Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Telah terdampar 8 ekor ikan ya. 8 mamalia laut ini terdampar pada 14 Agustus lalu. 3 bot dikerahkan tim gabungan untuk tindakan evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan cara menggiring kawanan satwa laut ini. Sedangkan 1 bot lainnya bertugas menghalau lumba-lumba agar tidak mengarah ke perairan dangkal lagi. Jarak penggiringan ke-8 lumba-lumba mencapai lebih dari 100 meter menuju ke laut dalam. Telah terdampar 7 untuk melaksanakan evakuasi untuk penggiringan satwa lumba-lumba itu langsung posisi air laut sudah pasang dan mekanisme penggiringannya sendiri tim menggunakan dengan metode penggiringan dengan menggunakan 3 buah bot. Jadi digiring dari kanan kiri dan dari belakang mungkin untuk melaksanakan untuk mengetok-ngetok supaya lumba-lumba itu mengikuti 2 bot yang untuk penggiringan tersebut. Informasi lain, saudara, diperiksa sebagai terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Roy Suryo dicecar 118 pertanyaan oleh penyidik. Roy Suryo diperiksa selama 6 jam di Polda Metro Jaya. Roy Suryo diperiksa sejak pagi hari hingga sekitar pukul 5 sore. Roy bilang dia menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik. Selain Roy Suryo, hari ini 1 terlapor lainnya, Rizal Fadilah, turut diperiksa. Ada 118 pertanyaan dengan 52 halaman. Ya, dan semua saya jawab clear, tidak ada yang tidak saya jawab, ya. Jangan salah, saya bukan tidak menjawab. Semua saya jawab. Ya, semua saya jawab ke 118 pertanyaan itu dari awal sampai akhir dan semua selesai. Jadi bukan menunda nanti akan ada lagi atau ini belum selesai atau nanti tunggu apa enggak. Tidak ada itu. Semua selesai dan ya, saya nggak tahu, mereka ini sangat ngotot bahwa ijazah itu palsu. Tapi mereka sendiri juga mengaku tidak pernah melihat ijazah tersebut. Mengaku tak membawa berkas maupun bukti tambahan, terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo menjalani pemeriksaan perdananya setelah laporan Jokowi naik ke tahap penyidikan. Meski Roy mengaku optimistis lolos dari jeratan hukum, politisi PSI Ade Armando menilai bila nantinya polisi menemukan bukti Roy CS pernah mengklaim ijazah Jokowi adalah palsu, maka status Roy dan kawan-kawan dipastikan naik jadi tersangka. Terasa sekali bahwa apa yang dituduhkan oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan itu memang tidak berdasar, ya. Tuduhan mereka bahwa ini adalah sebuah ijazah palsu itu sangat lemah bukti-buktinya, ya. Nah, sekarang tinggal polisi kalau mereka memang menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan yang berisi tuduhan bahwa ini ijazah palsu itu adalah sesuatu yang benar adanya, bahwa memang pernah dinyatakan oleh Bung Roy atau oleh Bung Risman atau Dr. Tifa, maka wajar sekali kalau itu dinaikkan, ya, menjadi para tersangka di pengadilan, ya. Namun Roy yakin pintu masuk meneliti keaslian ijazah Jokowi yakni dengan menguji keaslian skripsi, di mana Roy mengklaim skripsi Jokowi tidak ada lembar pengesahan ujian. Gini, jadi orang yang pernah kuliah, apalagi Bang Ade ini kan pernah dosen, saya dulu pernah ngajar bareng sama dia, ya gitu. Jadi artinya kita tahulah seseorang yang mau lulus itu kalau mau terbit ijazah itu pasti timbul karya terakhir, karya ujiannya. Kalau itu S1 yaitu adalah skripsi, kalau itu S2 yaitu disertasi, tesis, kalau S3 yaitu disertasi. Nah, nggak ada yang namanya skripsinya Jokowi itu lembar pengesahan ujiannya, nggak ada. Saya udah pegang skripsinya, skripsi asli. Ijazahnya, ya. Bung Roy, ijazah. Nggak ada lembar pengujiannya. Loh iya, skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya, dan Prof. Sofyan Effendi juga mengatakan, dan banyak dosen lain mengatakan skripsi itu nggak pernah diuji, ya berarti nggak lulus. Orang yang nggak lulus skripsinya, nggak lulus pendidikannya, nggak dapat ijazah lah. Secara maraton, penyidik Polda Metro Jaya mulai memanggil sejumlah saksi dari pihak terlapor. Selasa kemarin, polisi sudah periksa seorang jurnalis, aktivis perempuan, dan seorang YouTuber.
Pemeriksaan para saksi terus berlanjut hingga Jumat nanti. Tim Liputan Kompas TV.